pilihan maut gitu loh, antara hidup dan mati gitu loh. Dan kemudian dikasih pilihan, kalau Anda mau hidup Anda harus berhenti gitu, kalau Anda mau mati lanjutkan. Saya nawar-nawarin orang, bukannya saya yang sedih, saya mau senyum-senyum aja nawarin orang gitu. Tantenya yang nangis-nangis, dia yang nangis-nangis, dia nggak tega ngeliat saya, dia tahu saya kan dulunya bagaimana, tapi kok saya mau gitu nawarin orang makanan, ditolak pula lagi kan gitu. Tapi saya ini ketawa-ketawa aja, senyum aja, ya kan ya itulah, makanya kekuatan di orang itu senyum gitu loh. Saya mau keadaan apapun saya selalu senyum gitu, tapi saya berpikir, tapi saya senyum gitu. Jadi gitu, saya ingat gitu waktu dulu saya ngasih nawarin orang makanan gitu di pinggir jalan, terus saya tawarin orang, yang nangis si tante, dia nangis aja, namanya bilang, kamu kenapa nangis? Saya nggak tega lihat kamu gitu. Ya nggak usah tega kamu aja, tenang aja, santai aja mah, bawa gembira aja lah, tenang aja, pokoknya makanan kamu enak. Om bisa yakin dan bisa menikah sama tante tuh karena apa Om waktu itu Om? Jadi gini, tante ini kan senior saya dulu kuliah, gitu lah, kuliah. Dulu udah lama sih, mungkin Om pernah cerita juga nih sama. Ya, artinya singkat cerita ya, tante tuh menjalin hubungan sama keluarga Om tuh sangat intens sekali gitu, sangat baik sekali. Dan akhirnya ya dulu biasalah namanya muda kan, gonta-ganti kan gitu lah. Jadi Om masih taraf penjajakan gitu, menjajaki yang ini, menjajaki yang itu gitu lah. Sampai akhirnya selesai gitu lah, akhirnya ngeliat tante, ngeliat hubungan tante sama keluarga yang bagus gitu, akhirnya mau nggak mau saya harus ambil keputusan ya, saya harus menikah dengan tante gitu loh. Masalahnya Om David bisa berani gitu loh. Ini kan jaraknya beda 9 tahun. Dan senior berani ngedeketin lagi itu. Iya. Kenapa Om berani gitu loh? Sebenarnya sih bukan negatif, karena dulu Om kuliah kan di sastra Inggris, lakinya iya. kan sedikit, ya berebut lah semuanya ya, siapa duluan aja gitu kan, jadi nit artinya di tag-tagin lah, istilahnya di tag gitu kan. Jadi kan seperti itu gitu, jadi gitu. Nah Om juga kan kalau udah suka atau rasa kan Om nggak ngeliat Om dulu tuh kenapa nggak main film Om? ya, kayaknya bakatnya nggak ada kan di situ ya, gitu ya. Coba untuk ini sih, tapi kayaknya feelingnya nggak ada gitu ke situ, nggak, kayaknya bukan ininya Om gitu, artinya bukan keahlian Om di situ, walaupun Om bisa berakting gitu loh, cuman kayak nggak, feelnya tuh nggak dapet gitu loh, saya nggak dapet feelnya, walaupun ya memang kenal lah itu, jadi kenal deket sama artis-artis itu, deket itu, tapi untuk menggeluti dunia perfilman itu kayaknya nggak ada di dalam di dalam diri saya tuh nggak ada gitu. Karena kan main film nggak sih? Oh iya, main dulu tahun apa ya, tahun 86 kalau nggak salah itu Om. Nah itu pertama kali saya main film juga tuh. Itu judulnya Air Mata di Telaga Biru. Jadi Frans Tumbuhan waktu kecil, orang Belanda ceritanya, makanya dulu tuh Om ininya Thailandnya ditutup nih, terus rambut dikelimis pakai minyak, baju putih yang kuno, tasnya kulit gitu. Jadi ceritanya ya Om Frans ini cerita nih, saya waktu kecil saya dulu, papa saya orang Belanda. Nah itu Mendavi gitu. Nama dulu Teguh Karya, sama almarhum ya, sutradaranya. Terus yang kedua main lagi film di Romantika Galau Remaja di SMA. Itu sama Meriam Bellina juga, sama Paramita, sama Elmo, sama James Sertian juga. Itu Om main juga gitu. Jadi sempat sih, itu sutradaranya Om Hengki itu, udah baru meninggal juga, Om Hengki baru meninggal belum lama. Itu sutradaranya itu. Jadi sempet lah ngerasain jadi bintang film gitu. Bintang layar lebar ya? Bintang layar lebar. Om dengan
umur Om Davi yang 52 tahun ini nih Om. Heeh. Om Davi itu sempat ngerasain midlife crisis nggak sih? Istilahnya anak muda sekarang itu kan banyak yang ngomong midlife crisis. Hmm. Ya ini pelajaran sih buat termasuk buat Akbar juga ya Om ya. Karena pasti terkadang suka melewati masa itu. Ya pastilah ya, artinya pasti ya terutama buat laki-laki ya pasti kita paling nggak mengalami lah hal-hal tersebut gitu ya. Pasti kita paling nggak pernah terlibat gitu loh dengan hal gitu. Karena ya mau nggak mau mengikuti zaman kan, artinya zamannya di saat itu ya. Kalau kita yang anak gaul, ya kan mau jadi ikut berpartisipasi di pergaulan itu. Jadi nggak heran kalau artinya saya juga pernah melewati masa-masa, nah ya artinya masa-masa kelam seperti itu pernah juga gitu loh saya lewati gitu. Tapi ya beruntungnya sadar tepat pada waktunya gitu loh. Jadinya ya alhamdulillah puji Tuhan artinya kita tetap survive gitu. Kita tetap sehat gitu karena pas gitu loh, momennya pas saat kita mengambil suatu keputusan untuk kita keluar dari zona itu. Saya kasihan kalau ketemu nggak bisa lepas dari zona itu ya sangat kasihan sekali gitu. Karena masih ada juga walaupun saya udah usia 52 tahun ya artinya teman-teman yang dulu juga seangkatan kita itu ternyata masih ada juga itu yang masih di zona itu gitu loh. Itu saya justru malah berbalik sekarang jadi kasihan melihatnya gitu. Kalau bisa ketemu ya bisa saya kasih konsultasi, bisa saya sadarkan mereka gitu. Karena kita kan sama-sama tahu gitu loh. Kelakuannya itu semua tahu 11-12 semua kelakuannya kan di saat itu gitu loh. Saat masa itu ya. Saat masa itu. Midlife crisis yang Om rasain dan yang Om lewati itu kayak gimana sih Om? Mungkin gini loh, karena aku juga atau mungkin para netizen juga pada nonton itu lagi ngerasain di masa itu. Midlife crisis tuh, wah kok gini ya? Itu Om yang Om rasain apa sih pada saat midlife crisis? Ya yang saya rasain sih ya apa kesenangan yang sementara aja sih. Kalau menurut saya sekarang ini ya. Jadi kesenangan sementara yang memang ya artinya kita nggak bisa hindari itu gitu loh di saat itu ya, di saat zaman itu kita nggak bisa hindari itu gitu loh. Cuman artinya pernah juga dihadapkan dengan suatu keputusan ya, kalau saya sih bilangnya bukan keputusan sebenarnya ini teguran gitu loh, teguran dari atas gitu loh. Artinya tegurannya kamu mau umur panjang atau mau umur pendek gitu aja gitu lah. Kalau mau umur panjang silakan sudahi semua itu, lewatkan semua hal-hal yang nggak baik itu gitu loh. Atau ya siap-siap pilih cari tanah gitu 1x1 gitu kan, itu untuk kita beristirahat gitu loh. Jadi seperti itu, jadi cuma 2 pilihannya itu. Nah kebetulan saya ngambil pilihan ya saya ingin umur panjang. Saya ingin umur panjang, saya ingin menikmati hidup saya sampai saya tua gitu kan. Dan juga merasai yang namanya kesuksesan abadi itu seperti apa gitu. Jadi saya harus ambil keputusan yang bijak gitu. Saya harus meninggalkan dunia-dunia itu gitu. Nah meninggalkan juga nggak hanya meninggalkan terus kita pulang rumah kita nggak meninggalkan ya, kita harus keluar dari lingkungan itu. Nah yang paling berat itu kan keluar dari lingkungan itu. Kalau kita keluar dari lingkungan berarti kan kita putus hubungan mereka. Nah itu yang paling berat gitu kan. Artinya mungkin selama ini kita udah sering kongko-kongko sama-sama gitu. Akhirnya dihadapkan dengan satu fakta atau kenyataan kita harus berpisah dengan mereka. Tapi perpisahan ini kan untuk kebaikan kita gitu loh. Jadi itulah yang Om ambil gitu. Saya harus artinya menyudahi semua hal yang tidak baik itu, kemudian saya coba untuk keluar dari lingkungan itu supaya saya bisa artinya bisa ya dalam kehidupan normal kembali gitu. Mungkin breakthrough Ya, ya Om ya? ya breakthrough. Breakthrough menemukan atau bisa breakthrough tuh gimana sih Om?
akhirnya bisa jadi kayak sekarang? Ya artinya kita mendapatkan satu breakthrough itu ya karena apa? Balik lagi kesadaran kita sendiri sih, muncul karena kesadaran kita gitu. Ya kalau kita bicara tentang masa lalu, masa kelam itu berarti kesadaran kita untuk ya itu dia tadi pilihannya, kita mau umur panjang, mau sukses, atau kita mau selesai. Saat itu juga yang berujung-ujung ya mungkin kematian ya, amit ya, gitu. Tapi cuman itu memang dua pilihan ya, berarti di situ kan saya harus breakthrough gitu loh. Saya harus buat terobosan bagaimana gitu. Jadi seperti itu. Apa sih yang Om lakuin selama masa breakthrough dan apa aja yang Om lewati? Mungkin masa-masa yang saya lewati itu yang pertama otomatis saya akan melakukan namanya healthy life. Itu healthy life. Kenapa? Saya harus recovery. Ya kan? Selama ini saya dulu artinya saya selalu menggunakan hal yang tidak baik, berarti kan perlu perbaikan, perlu proses perbaikan. Nah itu yang saya lakukan gitu. Jadi masa itu saya lakukan untuk perbaikan diri, baik dari sisi mental saya, sisi kesehatan saya gitu. Jadi itu terobosan yang saya ambil gitu, atau breakthrough-nya itu di situ. Gitu. Titik ketemunya Om Davi di breakthrough atau bisa bangkit dari kejatuhan itu gimana Om? Apa sih ininya Om? Ya setelah terjadi teguran, Terjadi itu? tegurannya bukan dari orang, tapi tegurannya dari atas, sang pencipta. Ya. Sang pencipta sudah kasih teguran kita, yang mau nggak mau ya saya harus lakukan itu gitu. So, karena selama belum ada teguran dari yang di atas ya mungkin saya masih terlena, masih terbawa dengan arus yang ada pada saat itu gitu loh. Tapi pada saat terjadi teguran di atas ya mungkin teguran berupa artinya ada satu hal, ada satu kejadian yang karena mungkin terlalu over gimana ya, saya dihadapkan dengan satu pilihan maut gitu loh, antara hidup dan mati gitu loh. Dan kemudian dikasih pilihan, kalau Anda mau hidup Anda harus berhenti gitu, kalau Anda mau mati lanjutkan kehidupan Anda gitu. Nah saya harus pilih, saya mau hidup gitu, saya mau berpanjang ya, itulah titik awalnya saya mulai breakthrough. Gitu loh, breakthrough. Dan memang tidak mudah gitu loh, kita breakthrough transisi dari masa yang alami itu ke masa yang untuk yang lebih baik itu bukan hal yang bukan perkara yang mudah gitu loh. Disitulah ujiannya gitu loh. Dan saya bisa melewati itu, makanya inilah hasilnya gitu, karena saya bisa melewati itu, karena itu berat sekali gitu. Itu berat banget, mungkin nggak semua orang bisa melakukan hal itu, cuman saya yakin ya nggak bisa melewati hal itu. Kenapa? Karena lingkungannya dia masih ada di situ. Nah saya saat itu saya keluar dari lingkungan itu. Dulu saya di Jakarta, saya pindah ke luar Jakarta, artinya saya udah benar-benar memutus hubungan gitu, makanya ya saya bisa breakthrough gitu. Apakah itu yang disebut dengan titik terendah dalam hidup Om? Betul, bisa dibilang ya. Tapi titik terendah juga tergantung dari sisi mananya ya, titik terendahnya. Artinya kalau kita mau bicara tentang kesejahteraan, titik terendahnya sebenarnya saat itu enggak juga. Saat itu kita sejahtera gitu, malah melimpah ruah gitu. Orang simpen-simpen, kita malah buang-buang. Itu bedanya itu saat itu. Jadi sejahtera itu tetap ada di saat itu, karena kita melimpah ruah gitu loh, malah ya kita buang-buang, mau uang gitu loh. Gitu. Sampai akhirnya kita ya itu dia dibalik, langsung yang kita nggak punya uang atau bagaimana. Ya berarti kan harus breakthrough nih. Gitu. Cuman ya untungnya karena kita sudah merasakan gitu lah. Artinya kesenangan dunia ini kita udah rasakan, kita udah bisa merasakan sampai di atas, sampai akhirnya kita jatuh lagi ke bawah gitu. Jadi ya fine aja gitu loh, biasa aja. Cuman ya nggak tahu ya kalau ada yang bisa seperti
Om Davi ini ya, gitu lah. Karena nggak mudah, Iya, gitu lah. karena- Itu nggak segampang itu, gitu. Iya, ya karena kan gini ya Om ya, istilahnya anak muda nih, kan balik lagi tadi mencari jati diri. Dia kan masih bingung, ngelihat kehidupan dunia yang masih wow, Ya, dia masih pengen ikutin, tapi dia di satu sisi mungkin di dalam hati kecilnya juga ada yang pengen, oh, tapi gue kan pengen kayak dia. Nah, kalau kayak begitu nih Om, masa lalunya Om itu berpengaruh nggak sih sama masa sekarangnya menurut Om Davi? menurut saya sangat berpengaruh sekali. Karena masa sekarang ini terbentuk oleh masa lalu itu. Oke. Gitu. Jadi ya plus minus lah gitu. Tapi yang pastinya akibat masa lalu itulah saya bisa jadi seperti sekarang ini. Mungkin kalau tanpa masa lalu itu dan saya masih asik dan terlena di masa lalu itu ya saya nggak bisa seperti sekarang ini gitu loh. Sehat bugar gitu kan, di usia waktu muda saya masih kelihatan ini gitu loh. Kelihatan masih 17 tahun. Masih jiwa mudanya Om Davi itu masih berasa. Apalagi kalau ngobrol begini atau sharing, kadang kan kita sering ketemu, sering sharing. Makanya nih kenapa pilihannya adalah ke Om Davi buat pembelajaran anak-anak muda, terutama gua ya. Ini buat gua belajar, gua bikin video ini karena gua juga seneng sih, gua gua belajar bahwasannya adalah iya ya, emang kadang tuh apa yang terjadi sama diri kita itu emang buat nanti kita, kehidupan kita ada kolerasinya. Ya korelasinya ada gitu loh. Untuk kehidupan kita berikutnya menentukan, artinya menentukan. Dan juga yang memang ya mungkin ya ini beda juga karena bicara tentang orang tua juga kan tergantung karakter juga gitu ya. Mungkin kalau kita berbicara dengan yang mungkin seusia saya tapi orangnya tua banget gitu, artinya orang tua, jadi kayaknya nggak bisa, gayanya juga nggak bisa seperti kita ini gitu loh. Nah, saya karena saya suka mengikuti gitu, walaupun saya udah usia tapi saya coba untuk selalu mengikuti keadaan sekarang ini gitu, gaya bicara, gaya postur kita bagaimana, gestur kita bagaimana, gaya-gaya bahasa yang trendy sekarang inilah gitu loh. Saya bisa mengikuti itu, tapi kan ada orang yang udah tua, tapi karena dia bergaulnya sama orang tua, terus jadi suruh ngomong yang kayak begini, yang kayak temen gitu, susah. Kenapa? Karena lingkungan lagi tadi balik lagi, kalau lingkungannya dia dapatnya memang karena dia udah tua, tapi akhirnya dia ngumpul sama orang tua, semua akhirnya apa? Itu terbentuk karakternya, bahasanya pun terbentuk yang bahasa memang orang tua. Jadi pada saat dia dapat membicara sama anak muda, dia nggak bisa menyesuaikan karena bahasanya dia susah untuk dirubah, karena udah ya ibarat kita lah kalau orang yang di kesatuan lah, yang udah biasa kalau komandan siap gitu, coba pas lu ngomong kita lo yang ngomong perlente gini nggak bisa, dia pasti izin nggak siap gitu karena sudah terbiasa dengan lingkungan dia yang seperti itu, akhirnya terbentuknya begitu. Nah, sekarang nih Om, kalau buat ya kalau mau bilang anak muda, Om juga masih muda ini. Baru 25 Ya, tapi ya masih muda lah. Masih gitu muda lah. lah. 52 belum terlalu tua lah, masih muda. Itu kan zaman juga udah berbeda ya Om ya. Kalau masa mudanya Om Davi mengelola emosi tuh udah mulai terbiasa atau gimana sih Om? Masa muda Om ini kan, Om ini kalau mau bisa dibilang kan orangnya sedikit melo nih gitu lah. Melo, baik gitu kan. Masa mudanya ya gitulah. Artinya ya pergaulan kita sama Om ini kan orangnya senangnya ya namanya orang dari timur, kita senangnya pesta gitu kan, senang pesta gitu lah, pesta yang wajar lah, anak muda pacaran ini, jadi seperti itu gitu dulu waktu Om mudanya Om gitu. Om dulu sekolah dari kelas 6 juga udah naik motor, udah bawa motor, makanya sempat dibilang Ali Topan dulu. Kenapa? Saya kelas 6 SD udah bawa motor trail sekolah, pakai celana panjang gitu, celana panjang. Jadi kalau
orang keluar dari rumah orang nggak tahu saya ini kelas berapa gitu, padahal masih kelas 6 gitu, sampai selesai SMA saya nggak pindah-pindah, satu sekolahnya sama, celana panjang, jadi mengikuti jadi nggak pernah ngerasain pendeknya waktu di jalan ya, tapi waktu di kelas terasa pendeknya, dari warna merah terus sama biru pendek sampai SMA itu rasa. Waktu keluar dari rumah tuh orang nggak ada yang tahu nih anak kelas berapa, karena saya selalu celana panjang pakai motor trail dulu. Jadi sekolah bawa motor gitu saya gitu. Makanya dulu sempat dibilangnya ini ahli topannya nih gitu levelnya. Jadi karena udah bawa motor, jadi nggak heran lah zaman dulu itu kan kalau udah bawa punya motor itu kan, wah cewek-cewek kan ngeliat wah ada Wow. gitu. Ya itulah masa-masa indahnya itu di situ gitu. Zaman itu udah bawa motor. Itu tahun berapa, Om? Ini itu dari itu tahun 85 tuh Om udah bawa motor. Tahun 85 ya udah bawa Iya. motor, Om. Dan berarti waktu Om SD bukan 85, karena 86 Om udah lulus SMA. Iya. Gitu berarti coba dihitung berarti dari tahun berapa tuh? Kurang 6 tahun deh kalau nggak salah. 80-an lah, 80-an, 79 ya. lah. Oh udah bawa motor itu. Udah bawa motor, udah pakai motor trail dulu, udah pakai GP 100 dulu, Suzuki GP. Terus pakai ER, udah trail TS dulu kan, zaman dulu tuh kan udah pakai motor itu, jadi sekolahnya pakai motor. Nah kenapa Om pakai motor, karena nanti beres dari sekolah itu Om sama teman Om suka ke Ancol tuh, kita nyoba gitu, muter balapan bayar gitu. Jadi Om dulu sering balap-balapan di Pachinko dulu. Pachinko. Dulu namanya Pachinko. Om David, Ya. kangen gak sih sama masa-masa itu? Aduh, kalau dibilang kangen sih kayaknya udah enggak. Udah enggak ya? Udah enggak sih. Tapi ya kangen, mungkin kangen euforianya itu. Sekarang nih Om, dengan Om Davi, istilah udah berbeda jauh sekali sama masa Ya. yang sudah dilalui, dengan banyak yang sudah dilalui. Kayaknya sama, kan Om Davi sekarang tuh ada bisnis ya Om ya? Ya. Ya enggak. Sama partner bisnisnya Om Davi tuh